Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bab saum, ini bab puasa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan kepadamu akan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'ludat, di hari-hari yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita puasa, kata Allah, kita bakal jadi orang yang bertakwa ya. Maka oleh karenanya kita jangan sampai enggak puasa sunat. Minimal puasa 3 hari dalam sebulan, atau naikin lagi dah puasa Senin Khamis. Jangan sampai enggak. Kenapa? Karena kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang takwa. Berarti apa? Sangat besar fungsi kita puasa. Jadi beda orang yang puasa sama yang kagak puasa ya. Puasa kan ada 3 tingkatan. Ada puasa am, ada puasa khas, ada puasa khususul khusus. Puasa am itu hanya menahan lapar, haus atau dahaga ya, dan menahan farji dari mulai beduk maghrib sampai dengan beduk subuh. Menahan itu aja. Itu puasa umum. Yang ketiga puasa khusus ya, atau khas. Puasa khusus bukan hanya menahan lapar, haus atau dahaga, farji saja, tapi juga dia menahan anggota tubuhnya, matanya, telinganya, kakinya, mulutnya, dari yang haram-haram. Yang ketiga puasa khususul khusus, ini lebih dalam, yaitu puasa hati. Nah ini kelas tinggi ini. Ingatnya hanya Allah. Kalau dia ingat selain Allah berarti jebol. Lupa aja Allah 1 menit, 1 detik aja lupa Allah, jebol. Nah ini beratnya ini beratnya. Paling kagak kita yang kedua. Tapi yang namanya puasa, walaupun tingkatnya tingkat pertama, tetap faedahnya banyak sekali. Ya, tetap faedahnya banyak sekali. Sumutaseo dapat dia. Puasa kalianlah niscaya kalian akan sehat. Walaupun puasanya hanya puasa am, tetap sumutaseo dia dapat. Masya Allah. Oleh karenanya jangan sampai enggak puasa. Tadi minimal puasa 3 hari dalam sebulan, atau naikin dikit puasa Senin Khamis dah. Jangan sampai kagak. Wa akhraj Ibnu Majah, telah mengeluarkan oleh Ibnu Majah, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, an Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf, qala berkata, ya qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahru ramadhana sa'run kataballahu alaikum siyamahu, bulan Ramadan adalah bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadamu puasanya. Wa sanantu lakum qiyamahu, dan aku telah sunahkan kepada kamu akan salat berdirinya. Maksudnya salat Ramadan. Salat apa? Tarawih.
Faman somahu, maka siapa saja yang puasa Ramadan, wa qamahu, dan dia dirikan akan dia ya salat tuh, kata ulama qamahu ini cukup tarawih cukup pun. Tapi kita hendaknya jangan cukup tarawih doang, malam-malamnya kita hidupin. Faman qamahu, ya, faman somahu, siapa yang puasa akan dia dan dia berdiri ya malamnya itu dia dirikan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, kharaja min dzunubi ka yauma waladatu ummu, maka keluar dia dari dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibundanya. Masya Allah. Jadi bersih orang yang puasa selepas Ramadan, bersih dari dosa. Wa Ahmadu, riwayat Imam Ahmad an Abi Hurairah dari Abi Hurairah, man shoma Ramadhana, siapa saja yang puasa Ramadan imanan, karena iman wa ihtisaban, mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara, maka diampuni baginya apa yang telah lalu daripada dosanya dan apa yang akan datang. Masya Allah. Ya, jadi puasa Ramadan itu pahalanya banyak sekali. Maka oleh karenanya konsentrasikan ketika kita lagi puasa. Jangan kita lagi puasa seperti enggak puasa. Ya, berbuatnya sembarangan aja, enggak peduli mana halal mana haram. Jangan sampai begitu. Ya, jadi kita harus lebih perhatian kepada agama Allah ketika kita lagi puasa, walaupun ya nanti berbuat begitu lagi, ya namanya manusiawi, usahakan jangan sampai kita begitu. Makanya ada ulama mengatakan Ramadan itu adalah bulan latihan. Jadi Ramadan itu adalah bulan latihan. Ya. Jadi kalau latihan bagaimana? Ya harus serba tahan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan lepas latihan harus bisa tanding menang. Jangan sama aja, jangan. Jadi harus apa? Ditingkatin tuh. Daya semangat ibadah bulan Ramadannya harus lebih tinggi. Daya semangat ibadahnya bulan Ramadan harus lebih tinggi. Tapi memang biasanya begitu sih ya. Kita kalau Ramadan itu beda sekali. Lebih semangat daripada di luar bulan Ramadan. Saya rasa saudara begitu semua kan ya. Artinya kerasa yang namanya dikunci, diikat, dicangcang setan tuh kerasa sama kita. Kita kalau di dalam bulan Ramadan baca Quran hawanya gampang kan, tapi di luar Ramadan agak berat. Ini ketara banget dalam Ramadan khusus, masya Allah. Wahwa anhu, dan dia daripadanya, daripada Abi Hurairah, man adraka Ramadhana, siapa saja yang mendapati bulan Ramadan, wa alai, dan atasnya min Ramadhana, daripada Ramadan syai'un, ada sesuatu, fa innahu, maka sesungguhnya la yuqbalu minhu, tidak diterima darinya, hatta yasumau, sehingga dia puasa akan dia. Artinya kita puasa yang lain nggak bisa, mesti puasa Ramadan. Wa Abu Ya'la, riwayat Abu Ya'la an Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas, uryul islami ya, wa qawaidud dini, salah satu ya, kemurnian ya, Islam dan pondasi-pondasi agama ada 3. Alaihinna ustisal Islamu, di atasnya dibangun Islam, di atasnya dibangun Islam. Mantaroka, siapa yang meninggalkan wa'idatan satu minhunna, dari yang 3, fa'uwa, maka dia dengan sebabnya kafirun, menjadi kafir, halalu dami, halal darahnya. Apa tuh? Syahadatu alla ilaha illallah.
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bersaksi nggak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini kalau nggak saksi nggak Islam. Wassalatul maktubatu, dan salat yang diwajibkan. Wasaumu Ramadhan, puasa Ramadan. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, man taraka minhunna wa'idatan, siapa saja meninggalkan daripadanya satu aja, bahwa maka dia billahi kepada Allah kafirun, kafir. Wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun, tidak diterima daripadanya ibadah wajib, ibadah sunnah. Wa qad halla damuhu wa maluhu, sungguh halal darah dan hartanya. Ya alhamdulillah, kita yang namanya puasa ya Ramadan itu gemar banget ya. Senang kita ya, namanya datang puasa Ramadan senang. Ya jangan sampai datang puasa kita nggak demen. Kalau datang puasa kita nggak demen tuh bahaya tuh. Ya puasa lagi, aus katanya. Emang ada orang kayak begini ya? Boleh jadi ada. Kalau kita datang ke pasar, saya pernah datang ke pasar, saya terheran-heran. Terheran-heran apa? Orang makan enak aja itu di warung, makan aja tuh, ditutup sih, pada makan. Mungkin musafir kali ya, tapi enak aja makan itu. Allahu Akbar. Seperti hari biasa aja. Maka beruntunglah kita di sini, kita ditakdirkan oleh Allah dikasih rasa memuliakan bulan Ramadan. Tuh orang yang kagak puasa atau enggak sholat tarawih, ketika datang Idul Fitri, saya yakin Idul Fitrinya enggak berasa sama dia, enggak nikmat, enggak berasa. Antak ibarat air nih minum, enggak ada rasanya. Ibarat air minum enggak ada rasanya. Tapi kalau dia puasa bulan Ramadan, sholat tarawih dengan sungguh-sungguh, tiba Idul Fitri itu, Idul Fitrinya berasa enak, nikmat, seperti minum air, manisnya ada. Saya yakin kita semua begitu ya. Kalau puasa dan ibadah-ibadah lain, tarawih, tarawih jangan ada ngaso tarawih. Pak Haji mau nggak tarawih, ngaso dulu ah mas. Bang Haji, kok nggak tarawih? Oh, udah ngaso dulu sebentar. Jangan begitu, jangan. Jangan ada ngaso-ngaso. Kenapa? Setahun sekali. Setahun sekali. Jadi jangan sampai ngaso. Saya heran itu ada orang ngaso-ngaso. Rasanya saya dulu gitu deh, dulu masih bocah-bocah ya, nggak ada ngaso-ngaso, ada ngaso-ngaso. Makanya kalau lagi buka puasa makannya jangan banyak-banyak. Itu di situ. Kalau makan banyak itu bukan kagak kuat kerja, bukan, males. Males itu. Bukan gak kuat. Orang kalau kenyang insya Allah kuat. Kuat orang. Dan dia akan menghabis, enak lagi. Kalau kenyang tuh enak. Jadi membakar kalori. Membakar kalori. Tapi ini males ini. Jadi kalau kenyang itu timbulnya males. Dikit-dikit nguap. Iya. Ngantuk. Jadi makannya jangan banyak-banyak. Asal makan aja, tapi tetap makan gitu ya. Jangan banyak makannya, masya Allah. Itu kalau udah ngantuk tuh bulan Ramadan, sholat tarawih, masya Allah dahsyatnya bukan main.
Aduh, ya Allah, ngelawan banget kita tuh. Ya. Gara-gara apa? Makannya kebanyakan. Apalagi tambah lagi makannya dari hasil yang enggak jelas, apalagi. Ya, ada orang buka puasa itu dia disediain makan, enggak kemakan sama dia. Padahal makanannya enak. Iya, makanannya enak. Apaan makanannya? Ya. Makanannya tuh udang di apa itu? Udang cumi di kripsi, apa? Itu sama dia enggak kemakan tuh. Kan aneh, lagi puasa tapi enggak kemakan. Ternyata apa? Itu makanan dari yang beli ya bukan orang muslim. Ya mungkin dari itu tuh duit yang kagak jelas. Nah tuh kalau dimakan tuh itu bisa jadi malas tuh. Mungkin malas, tambah malas. Itu ada orang kayak begitu tuh. Enggak mau makan. Makan enggak mau makan. Kan aneh. Tapi kalau makanan di rumahnya lahap aja. Itu kagak mau makan. Enggak masuk makanan. Masya Allah. Berarti orang itu dipelihara sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi wal Baihaqi wa Ibnu Majah wa Khuzaimah an Abi Hurairah. Riwayat Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Baihaqi dan dua Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Masya Allah, dua Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, ya, pakar-pakar ilmu nih hadis. An Abi Hurairah, sumbernya sama dari Abi Hurairah semuanya. Apa? Man aftara yauman min ramadhana min ghairi rukhsatin rakhasa Allahu lahu wala maradin lam yaqdihi saumu dahri kullihi wa in somahu. Masya Allah. Man aftara, siapa saja yang berbuka dia kagak puasa, bahasa kita jebol, atau sengaja dari awal kagak puasa satu hari, yauman min Ramadan, daripada bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa ada rukhsah, tanpa ada kepermisihan, rakhasa Allahu lahu, yang Allah Ta'ala berikan rukhsah. Enggak ada tuh, enggak ada rukhsah. Ya. Seperti apa? Musafir enggak, sakit enggak, wala maradin juga enggak ada sakit. Jadi dia enggak puasa aja tuh, dia kagak puasa. Maka yang begini lam yaqdihi saumud dahri kulli wa in soma'u, maka puasa sepanjang masa 1 tahun seluruhnya sekalipun dia puasakan itu tidak bisa mengqadha 1 hari. 1 tahun dia qadha buat 1 hari itu enggak kebayar. Masya Allah. Kalau dia kagak puasa Ramadan 1 hari aja. Artinya apa di sini? Betapa kuatnya perintah untuk puasa Ramadan. Ancamannya berat, pahalanya besar. Ya. Masya Allah. Pahalanya besar. Makanya kalau Ramadan itu kita banyakin ibadah. Puasanya, sholat kita, sedekah kita, ya, apa semua situ dah. Ya, hati kita pengen ibadahnya di situ. Udah konsentrasi ibadah. Makanya dulu tuh, ya, di zaman Soeharto dulu ya, itu kalau bulan puasa libur Bang Haji ya. Ya. Libur tuh. Dalam rangka apa? Ihtiraman wa ta'ziman li Ramadan. Hormat kepada bulan Ramadan. Masya Allah. Itu rasanya enak banget. Iya. Walaupun ya puasa itu tidak menghentikan aktivitas,
Tapi memang kalau bulan puasa itu libur itu lebih, ya kita lebih banyak aktivitas ibadahnya. Qala Aliun, berkata Sayyidina Ali wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhuma, man aftara yauman, siapa saja yang berbuka yauman, satu hari min Ramadan, daripada bulan Ramadan, la yaqdihi saumu dahri, maka puasa sepanjang masa tidak bisa mengqadanya. 1 tahun tuh nggak bisa mengqadha. Jadi kita kalau yang namanya puasa setiap hari namanya saumu dahr. Qala ya, An-Nakhai, berkata Imam Nakhai, inna man aftara yauman min Ramadana, sesungguhnya orang yang berbuka 1 hari min Ramadana, daripada bulan Ramadan, yajib, wajib alih atasnya, salah satu alafi yaumin, Masya Allah, wajib atasnya bayar 3.000 hari. Berapa tahun tuh? Ya, 3.000 hari. 3.000 hari. 1 tahun berapa? Berapa hari? 300? Hah? 345? 65? Iya. 365 tahun, 5 hari, 10 tahun lah ya. Bayar 10 tahun tuh. 10 tahun. Masya Allah. 1 hari doang tuh bayar 10 tahun. Kata Imam An-Nakhai. Masya Allah. Artinya jangan main-main nih puasa Ramadan. Masya Allah. Jadi pahalanya besar, dosanya juga besar. Pahalanya besar, dosanya besar. Masya Allah. Makanya kita kalau datang Ramadan tuh ya seneng banget ya. Datang Ramadan tuh seneng banget. Masya Allah. Khususin kita buat ibadah. Bedakan tuh semangat kita. Iya, jangan yang lain-lain lah, ibadah aja udah Ramadan lah. Iya. Emang kalau dia kerja, udah ibadahnya sedikit ini tuh kecampur. Walladzi alaihi aksarul ulama innahu yujzi'u anil yaumi yaumun walau aksara minhu. Nah, itu pendapat Imam Nakhai. Ada juga yang berpendapat begini. Walladzi alaihi, dan yang wajib atasnya, yang wajib aksarul ulama, atasnya kebanyakan ulama, aksarul ulama ya, innahu, sesungguhnya yujzi'u, memadai, anil yaumi, daripada 1 hari Ramadan, yaumun, 1 hari ya, ada yang begitu, walau aksara minhu, sekalipun tuh 1 hari itu lebih pendek darinya. Ada juga pendapat ulama begitu. Sekalipun yang buat qada itu lebih pendek daripada yang Ramadan yang lebih panjang. Gitu. Ini ringan banget kayaknya. Tapi saya ya seperti ini banyak ulama mungkin pendapat. Saya lebih setuju yang tadi tuh, ya, begitu menghormati gitu ya. 1000 tahun, 1 tahun itu enggak bisa. Karena berdasarkan hadis-hadis tadi gitu ya. Jangan sembarangan. Ramadan itu harus kita penuh dengan kekhusyuan. Masya Allah. Ini hanya ada di agama Islam aja begini. Agama lain enggak kayak begini. Islam itu luar biasa. Ada yang namanya hari Jumat, Masya Allah. Hari Jumat itu enggak agama lain enggak punya seperti itu. Di mana masjid ramai semua tuh, Jakarta. Iya. Kemudian ada ya,
hari Idul Fitri, Masya Allah, hari Idul Adha, ada bulan Ramadan, Masya Allah, ada tahun baru, Allahu Akbar. Belum lagi sholatnya, sholat setiap 5 waktu. Belum lagi sholat sunatnya, sholat malamnya, sholat paginya. Ada pernah orang masuk Islam kepada saya, datang, kata dia begini, saya Pak Kiai, semua agama saya udah masukin semua, katanya. Masya Allah, udah masuk ke agamanya semuanya, kata dia. Dia jajalin semua. Dia pengen mencari agama yang ya bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, katanya, kepada Tuhan, katanya. Yang saya temukan Islamlah agamanya. Masya Allah. Emang kalau kita lihat begitu Islam, tiap hari ada yang per tahun, ada yang per bulan, ada yang mingguan, ada yang harian, bahkan ada yang nggak pernah berhenti sepanjang waktu. Apa tuh? Zikrullah. Sepanjang masa, sepanjang waktu, 1 detik aja lupa dengan Allah, beliau berlindung dari yang demikian seperti orang berlindungnya dari api neraka. Masya Allah. Islam. Bersyukurlah kita, beruntunglah kita, Allah takdirkan termasuk orang yang beragama Islam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin.